sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jadi sebetulnya ini buat ide baru. Ini sebetulnya ide dari tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa gitu. Malah udah ada studinya dari Jepang soal sodetan ini dari PU pusat. Ya saya kira kalau Bupati Tangerang yang menolak ya ini ya bukan gimana ya. Mungkin Pak Jokowi akan datang ke beliau. Ini pusat yang ada kajian-kajiannya. Semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena katanya nanti malah bikin daerah beberapa daerah di Tangerangnya ikut malah kena banjir. Makanya ini yang nanti bisa dibuktikan secara teori ya. Mesti ada hitungannya. Nah, kita bisa saja kajian Jepang yang dulu bisa, sekarang sudah tidak bisa misalnya. Karena dulu perumahan di Tangerang kan tidak berkembang begitu pesat. Ya, tapi kan dulu alasannya itu seperti itu, banjir juga. Nah sementara air di Cisadane juga kurang kan? Kan kurang untuk kebutuhan perumahan-perumahan. Justru apa ini bukannya dapat berkah, dapat air tambahan untuk dijual. Palingnya mau nambah air juga nggak bisa. Jadi kita nanti ada kajian lah, bukan kita yang memutuskan. Kajian aja. Kajian aja. Terus sejauh ini tanggapan dari wali kota gimana? Masih menolak atau dari? Kita dengar yang media sih menolak ya. Nanti lihat aja biar pusat yang itu. Kita nggak terlalu. Jadi nanti. Jujur aja kalau memang diputuskan tidak ke Cisadane juga kami lagi mempelajari bagaimana nanti membuat gorong-gorong dari Casablanca ke Kanal Banjir Timur. Karena bagaimanapun juga Kanal Banjir Timur kan lebih bagus, lebih baru, dan inspeksi lebih baik. Nah sekarang kalau di Asodin hanya 60 kubik per detik. Nah kalau itu tambah gorong-gorong bisa jadi 200 kubik per detik. Nah terus kalau ada bendungan Ciawi, dan kita juga punya konsep kunci di DKI kan di baskom-baskomnya, di waduk-waduk di utara. Nah kita mungkin tambah lagi 90 hektar di Kali Tunjungan, dekat tol. Mungkin juga Panenda Kapuk kalau bisa negosiasi yang rukonya dijadikan 30 hektar lebih waduk. Terus di Marunda Cilincing 50 hektar. Ditambah lagi di Halim, lahan-lahan terbuka hijaunya Angkatan Udara, dia juga kasih kita buat waduk. Nah terus di Jakarta Barat perbatasan dengan Tangerang juga ada 120 hektar ruang terbuka hijau, apa bisa kita rubah jadi waduk. Nah kalau ada ini semua, ya sama juga gitu kan. Nah kita tapi nampung di sini. Nah cuma kelemahannya kalau nggak tingkat di atas, tingkat di bawah. Harusnya utara kan daerah yang rawan. Orang nggak suka beli rumah di utara kenapa? Orang udah tahu banjir karena semua air itu pasti buangnya ke sini. Nah kalau kita bisa beresin baskom ini istilahnya ya, waduk-waduk ini, kelemahannya kan aliran datangnya seperti sekarang. Kalau Ciliwungnya harusnya 60 meter, kamu bikin 30 meter ya tinggal di sekitar situ pasti banjir juga. Nah seperti Pesanggerahan, Angke dan Sunter. Kenapa banjir sekarang? Karena memang orang tempatin di jalan inspeksi. Nah itu yang masalah. Baskomnya bagus, tapi nanti orang yang lewat ini yang kena. Sama seperti sekarang. Misalnya Pulau Mas. Cempaka Putih kan nggak berkurang ya, karena ada Rio belum sempurna memang. Sama kayak Pluit, masih banjir Pluit di utaranya dekat PLTU. Pluit kan sama dekat PLTU. Nah tapi minimal sesudah dikeruk kan udah beda. Baru 2-3 meter, coba kita keruknya 7 meter, 10 meter. Beda lagi kan. Nah jadi kita yakin kalau memang itu nggak bisa ya kita mesti siapkan banyak waduk-waduk. Di opsi keduanya misalnya wali kota Tangerang masih tetap menolak, dari DKI sendiri menyiapkan tambahan. Kita sih udah nggak mau terlalu pikirin waduk itu udah jalan aja. Waduk-waduk yang sudah ada di Bogor, Depok kita akan hibahkan juga untuk mereka yang normalisasi. Masuk pembongkaran villa kita akan hibahkan lagi uang lebih banyak. Ya. Kalau bagaimana dengan masyarakat yang katanya kan pengungsi ditempatkan di satu tempat, tapi ada beberapa masyarakat juga yang tidak menerima, katanya keamanan dengan alasan keamanan dan itu rumah mereka dulu. Itu tadi, mari kita mau bahas. Kita undang ini 1:30 ini, tentara polisi, pihak aparat yang harus menjaga. Nah kalau dia bilang keamanan tidak bisa, ya sudah nggak apa-apa.
Tapi anak-anak mungkin bapaknya nungguin di rumah silakan, tapi anak-anak, ibu-ibu, orang tua yang sakit harus kita ungsikan. Sekarang lamaran cuaca katanya bisa sampai April, hujan terus begini, angin gitu kencang. Kalau kita bagian selimut, handuk kepada Anda dengan daerah terendam seperti ini, angin kencang, terpal sama-sama, kotor, becek, basah lagi, mana bisa? Kayak pelayanan hotel, tiap hari mesti di drop yang baru. Terus orang kirim makanan, kalau panjang, sama kayak orang sakit kan. Kalau baru sakit, semua masih tungguin. Kalau sakitnya tahunan, keluarga udah jadi biasa. Sekarang orang masih semangat dibantu nih. Kalau sampai sebulan, 2 bulan, terus nanti balik lagi, bolak-balik. Siapa yang mau ngurusin kalian makan? Terus pembagian makan gimana? Yang nyumbang gimana? Yang kerja gimana? Kalau terkonsentrasi satu lokasi, kita lebih gampang ngaturnya. Nama pengaturan, kalau sekarang kan kacau balau nih, masing-masing pasang tenda. Iya sekarang pasang masih semangat. Kalau memang habis pemilu mungkin nggak ada lagi pasang tenda misalnya gitu. Nah itu jadi itu yang kita lagi minta semua angkatan kita duduk. Sekarang angkatan kerjaan koordinasinya bingung siapa yang pegang. Kita bilang lurah perintah sudin kita masih bisa. Jadi kalau angkatan gimana? Orang bangun tenda gimana? Nah itu rencana seperti itu. Jadi kalau orang tidak mau ya sudah. Jadi tidak ada lagi dapur umum. Kepada masyarakat yang Ya kita memang harap mereka tentu cuci tangan jangan sampai makan kena diare. Mereka kesehatan cukup baik lah di Jakarta turun, tapi air bersih jadi masalah. Nah kita lagi kepikiran gini, kamu bikin tenda di sini, WC-nya gimana? Toiletnya gimana? Coba kalau yang udah siap tempat tenda yang kering itu di mana? Di perkemahan Pramuka Cibubur. Kalau di situ kan walaupun jauh, tuh kamu bisa kerja juga kan. Kenapa nggak di situ sekalian? Listrik ada, WC, toilet ada. Kamu juga bisa cuci pakaian lagi. Kalau sekarang nggak bisa cuci. Semua basah mesti minta. Bayimu saja yang biasa tidak pernah pakai pampers, hanya mungkin seminggu jalan-jalan pakai pampers sekali. Sekarang kalau nggak bisa cuci, nggak bisa ngapa-ngapain, dia minta pampers terus setiap hari. Ya sekali-sekali 10 minggu masih banyak yang bantu. Kalau sampai Maret, April, kira-kira apa masih ada yang bantu? Nah saya berpikir, kita tentu memikirkan yang jelek gitu loh. Syukur-syukur bulan ini selesai. Itu kan dari ramalan kan masih panjang ini. Bisa sampai Februari, ada yang bilang sampai April. Nah kita khawatir gitu. Ini kan orang, bukan barang. Kalau orang nggak makan, nggak apa repot, tapi sakit. Nah terus asrama haji misalnya, kalau kosong, kenapa nggak untuk anak-anak, orang tua lebih gampang kan? Ini pemikiran saja, tapi belum tentu dia kasih izin karena perkemahan Cibubur, asrama haji bukan punya kami. Atau Gelora Bung Karno kalau mau di tengah kota. Yang restoran juga Pak. Iya, ini kan itu kan yang lebih dekat kan. Kenapa kita nggak boleh pakai? WC, toilet juga ada gitu loh. Tapi sekarang dia ribut lagi, rumputnya rusak gimana katanya. Jadi memang makanya kita mesti diskusi sekarang. Tapi bisa tetap diarahkan pada satu lokasi. Jadi intinya itu bukan satu lokasi, terkonsentrasi. Kayak di GOR, boleh nggak? Boleh. Kayak di GOR kita akan bantu toilet mobile. Di GOR boleh supaya lebih gampang. Tapi GOR juga masih jorok kan. Nah, kalau dibuat kemah-kemah gitu kan bagus kayak pramuka gitu. Mungkin sekeluarga sementara. Nah, ini pemikiran aja. Pak, terkait kepala sekolah itu gimana? Dan kita tes lagi. Pendidikannya apa? Hah? Pendidikannya apa? Habis anggaran dulu. Kalau APBD belum deal, jangan pecat-pecat mengganti dulu. Oh tadinya mau ada pendidikan. Ganti, kita mau ganti ASN dulu. Sekarang kan berubah situasinya. Karena ASN sudah datangkan orang boleh pensiun umur 60. Enggak bisa menunggu pensiun. Itu juga boleh pecat orang sekarang. Berarti udah wajar. Dr. John.
Kemudian instansi pendukung juga sudah ada. Jadi kami mohon izin di Bapak Gubernur, yang saya hormati Bapak Asesnya, yang saya hormati Bapak Deputi, dan yang termasuk para pimpinan dari TNI Polri yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati para undangan yang berbahagia. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah atas izin dan ridhonya hari ini kita dapat posisi untuk melaksanakan rapat koordinasi tentang penanganan bencana. Kami izin Pak Gubernur, kami ceritakan dulu kondisi mencoba membuat konsep-konsep dasar dulu Pak. Nanti akan kita kembangkan setelah ada petunjuk yang jelas dengan hasil koordinasi ini. Peta sebaran pengungsi yang ada saat ini kurang lebih ada 253 titik pengungsi. Ini yang lantas dari sebaran ini sesuai petunjuk Bapak supaya nanti dibikin klaster-klaster dikelompok-kelompokkan gitu menjadi beberapa zona juga untuk supaya para pengungsi tidak menyebar kemana-mana kecuali yang sudah memang shuttle kayak seperti di Sudin Kesehatan Timur, gedung olahraga di Otista dan sebagainya yang kita shuttle bukan kecamatan. Selain itu, sesuai petunjuk Bapak, kita juga mencoba ingin menyampaikan konsep sebelum nanti Bapak akan lebih lanjut. Dengan adanya itu, kami juga menyampaikan sebaran hasil pantauan kami air yang menggunakan di Jakarta. Yang tadi kurang lebih ada di wilayah 97 kelurahan. Kelurahan Pak, yang kurang lebih kita garis besarkan saja kelurahan saja. Ini gambarannya. Jadi ya kalau yang warna kuning itu kondisinya 10 sampai 70 cm. Lantas yang warna agak oranye itu 71 sampai 150 cm ketinggian air. Lantas yang merah itu di atas 150 cm. Nah ini sehingga menyebabkan di Jakarta untuk tahun 2014 ini khususnya sampai tadi pagi itu ada 253 lokasi yang sudah shuttle, yang masih beberapa yang sudah lokasi yang sudah seperti biasa dilakukan. Dari itu kami mencoba Pak, membuat titik-titik nantinya titik-titik yang menjadi pemusatan yang tertenda-tenda itu. Antara lain ya kita ingin mengundang kami pertama dari Wisma Haji, lantas termasuk sampai dengan yang di Jakarta Utara yang lainnya di Kalimantan. Jadi sebaran itu di lembaran berikutnya kami coba membuat zona-zona. Ada yang tadi saya sampaikan ada 10 zona yang nantinya memang kalau dari sudah ditunjuk Bapak, arahan Bapak nanti bisa kita laksanakan. Zona di asrama haji itu kami prediksikan nanti digunakan untuk wilayah Kelurahan Cilincing dan Balikpapan. Lantas zona perkemahan Cibubur nanti kita prediksikan yang masih ada spot-spot itu di Kampung Melayu, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Melayu, Cakung Barat, Pulau Gebang, Rawat Terate, Kebon Manggis. Rinciannya juga sudah ada di samping itu Pak. Nah, kita sampaikan nanti tidak di Bapak. Lantas Pak Depokan juga silat, nanti kita juga saya yakin juga silat di taman ini juga akan memberikan respon karena kenapa kita tetapkan lokasi ini sesuai dengan Perpres 1 tata ruang. Jadi kita pakai itu Pak. Biasanya pakai itu. Ya. Itu Pak Depokan juga silat itu nanti kita prediksikan untuk digunakan pada Cawang dan Cakung Timur. Lantas Kultran Jakarta Pusing yang di daerah Mogot sana itu juga kita prediksikan untuk digunakan warga Kelurahan Kaung Angking, itu juga kita prediksikan untuk digunakan Berdaya Utara dan Berdaya Selatan. Antar warga Jakarta Barat yang halaman cukup luas itu kita prediksikan untuk digunakan Kembangan Utara, Berdaya Utara maupun Rawabuaya. Kalau tidak salah juga nanti bisa kita gunakan ada lapangan parkir servis dan sebagainya ada luas itu. Berikutnya Hutan Raya Jakarta ini kami prediksikan lapangan parkirnya cukup luas di sana. Itu bisa digunakan Sunter Agung, Sunter Jaya, Ancol, Pademangan Barat, Pekanbaru 2, Johar Baru,
Serdang, Cempaka Baru, Kebon Kosong. Lantas berikutnya Bumi Perkenan Cibubur, mohon maaf tuh titiknya salah. Ini kawan saya kan saya pernah jadi sama di sana, jadi titiknya di mana tuh titiknya di tengah itu salah, ya kan? Jadi itu salah dan ini kita tambahkan nanti di Cibubur sendiri juga ada benang-benangan di sana, termasuk di Pasar Rebo juga ada. Lantas Gor Bulungan itu bisa kita gunakan untuk kamera, untuk dan pertokokan. Istora Senayan kita gunakan untuk Rawajati, Pengacetan dan Kebon. Itu Pak gambaran-gambaran yang bisa kami buat secara cepat. Namun nanti setelah ada pengarahan Bapak akan kita buat analisis yang seharusnya sehingga jelas tampilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu yang hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya mungkin saya perlu ceritakan kenapa kita berpikiran seperti ini Pak. Karena sebenarnya dari laporan dari kepolisian juga termasuk ramalan cuaca, kalau ini diperkirakan yang paling buruk sampai bulan April misalnya, saya kira ini ibarat seperti kalau keluarga kita sakit gitu Pak. Kalau sakit seminggu 2 minggu kita semua masih semangat nungguin Pak. Tapi kalau sakitnya udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, semua anggota keluarga sudah menganggap itu jadi sesuatu yang biasa. Nah, tenaga yang kita butuhkan dari para relawan tentu ada batasannya. Hari ini semua relawan memasang tenda, sehingga tenaga kita itu seperti pasukan itu Pak ya. Kita udah seluruhnya udah gempur habis Pak, saking semangatnya Pak. Bantuan juga sama. Nah kita ambil contoh yang menerima bantuan juga masalah. Dia di rumah kalau kondisi biasa mungkin yang paling sederhana dia tidak pakai pampers untuk bayinya, tidak pakai, hanya jalan-jalan dia pakai sekali lagi seminggu satu. Tapi sekali ini dia tentu akan praktis tidak pampers karena nggak ada cuci, nggak bisa nyuci. Angin begitu kencang dan rata-rata hujan lebat yang turun itu disertai angin kencang. Berarti selimut yang kita bagikan, terpal yang kita bagikan semua ini umumnya itu basah dan kotor. Dan siapa yang mau memberikan terus-menerus? Belum lagi WC. Nah, bantuan juga masuk tidak terarah. Kejahatan kepolisian juga bingung. Ini orang lalu-lalang di kampung ini mau nolong apa mau nyolong? Tidak jelas ini. Maka karena itu kami berpikiran, kenapa kita tidak gunakan di setiap kota kan sudah ada perda mengatur kalau terjadi bencana, titik evakuasi di mana itu semua sudah ada. Selama ini kita selalu menganggap banjir ini bukan bencana karena masyarakatnya yang tidak mau pindah. Saya pribadi, saya tinggal di Jakarta sejak tahun 81. Itu selalu di daerah yang banjir. Saya pertama kali tinggal itu waktu kecil umur 1 tahun lebih itu di Kalibaru Timur. Rumah saya punya rumah di sana, ya kena juga. Saya kuliah SMA di Pademangan Timur, banjir juga. Terus saya pindah ke industri 3 Gunung Sari itu, ini banjir juga. Lalu saya pindah ke Muara Karang, lebih cilaka lagi, udah air tidak ada, banjir juga Pak. Blok 5, katanya blok 8 lebih tinggi, lebih ke arah tol tidak banjir. Beli lagi di sana, pindah, banjir juga Pak. Terus dibilang Pantai Mutiara paling aman tidak banjir Pak. Pindah lagi di sana Pak, banjir juga. Saya mau cerita ini kenapa? Waktu banjir pun selama listrik masih ada, genset saya masih hidup, saya tidak mau pindah. Mulai mau pindah ketika toilet nggak bisa dipakai, air bersih nggak bisa dipakai, karena kita memang tidak suka tinggalkan di rumah. Kita balik ke soal kondisi kita. Saat ini saya temukan pengalaman setahun sama sekarang. Masyarakat kita tuh lebih umum tuh minta delivery service kan, kayak telepon pizza saja Pak Jawa. Nah kemarin saya menolak naik perahu, didorong TNI, polisi, dayung-dayung ngantar saya 2 perahu untuk hanya bagi-bagi makanan ke rumah-rumah. Saya menolak, itu saja. Saya katakan kalau kedalaman hanya 1 pinggang, bahkan 1 leher pun,
selama airnya tidak ada buaya dan tidak ada arus, kalau saya lapar, saya pasti akan turun mencari makanan. Tidak mungkin saya lebih baik daripada basah saya mati di rumah. Nah kalau kita jadi masalah, makanan kita tidak terarah, tidak jelas siapa. Dari yayasan ini sekian ribu, yayasan sekian ribu. Terus begitu orang tua sakit, suruh jemput. Nah kita hanya mau jemput yang sakit. Ada lagi apa pengalaman kita? Ya hanya mau pergi belanja. Jemput belanja, tidak mau basah, balik lagi. Saya temukan lagi koridor saya hanya 300 meter. Pak, ini makanan nggak kasih pada kami, Pak. Padahal dapur umum di jalan raya, waktu itu di jalan raya. Ada dapur umum. Saya selalu penasaran, seberapa jauh itu rumahnya sebetulnya. Sampai dia protes ke saya tidak dapat makanan. Saya ikut jalan kaki. Saya kira paling dari sini sampai ke ujung kantor saya, ruangan saya pojok itu. Cuma memang airnya ya 1 betis gitu. Dia minta dianterin. Harusnya kan dia jalan kaki saja ngambil di. Nah terus ngambil, kita mesti hitung orang tua orang sehat. Nggak jelas. Nah kalau diperkirakan ini sampai Februari akhir saja, kalau 1 bulan seperti ini Pak, saya kira anggota TNI juga semua kita akan apa ya, pasti nggak sanggup sama kita Pak. Belum lagi yang suplai makanan. Jadi di situ kita berpikir, kenapa tidak digunakan titik-titik evakuasi yang seharusnya menjadi bencana besar, kita pakai. Sehingga absen semua jelas. Jadi tinggal aparat melakukan patroli di daerah yang ditinggalkan. Kalau dia macam-macam, ya pasti ditangkap. Ada bawa perahu lagi, mengungsikan orang, pasti niatnya nggak benar. Bawa kayu. Nanti ada nggak yang tidak mau pindah? Pasti Pak. Seperti saya juga tidak mau pindah Pak. Tapi kalau dia tidak ada uang, dia tidak dapat kerjaan, kalau yang tiap hari kerja dapat duit makan hari itu, dia terpaksa ikut kita. Karena makanan tidak ada di dekat rumahnya. Makanan ada di titik-titik ini. Mau cuci baju, mau tidur enak, kesehatan semua di titik ini. Mau WC yang enak di titik ini. 1-2 orang jaga bisa. Bisa contoh om saya. Kau banjir di mana di Pluit? Lagi di mana om? Oh lagi di Singapura. Begitu. Atau di Grand Hyatt kuliah, orang punya duit. Jadi sekarang kita nggak bisa memisahkan mana yang punya uang, mana yang haji mumpung. Banyak dari pengungsi sebetulnya dia mampu beli sebetulnya. Dia masih mampu beli. Tapi kita habiskan semua sumber untuk mereka. Yang betul-betul butuh bisa-bisa nggak dapat. Bagi Supermi bisa-bisa yang dapat, yang lebih rajin datang dapat lebih banyak. Tidak terkontrol. Ini mungkin saya salah. Tapi dengan cara memisahkan seperti itu tahu. Misalnya contoh seperti rumah sakit kami. Gimana menerapkan kartu Jakarta Sehat? Yang miskin yang kaya bagaimana cara ngitungnya? Apa punya motor kaya, punya mobil kaya, dia mau tambang, punya toko kaya, susah. Caranya gampang. Yang mau masuk lewat puskesmas dan diopname di kelas 3, yang 10 ranjang 1 kamar mandi, berarti dia butuh uang. Orang kaya tidak mau di kelas 3 karena 10 ranjang. Nah, jadi cara misalkannya seperti itu. Nah, kalau ini berkepanjangan, cara misalkan orang yang perlu dibantu dan tidak perlu dibantu di pengungsian. Kalau saya tidak ada makan susah, saya ikut pengungsian. Ya itu yang harus lakukan. Kita seperti itu. Dia yang mampu, dia tidak mau pengungsian, pasti dia mampu hidup. Asal tidak ada posko. Jadi semua posko, mau organisasi manapun, mau pasang tenda, silakan tentukan titik-titik. Misalnya contoh Cibubur, lokasi Pramuka. Itu udah jelas lapangan kemahnya udah jelas. Udah jelas itu, seperti apa. Ini sangat jelas. Nah saya tidak tahu kalau orang Bung Karno kasih atau tidak gitu Pak ya. Ini hanya pemikiran saja nih Pak. Jadi kita minta Bapak Ibu untuk kasih pendapat. Ya seperti ini, hari ini itu datang. Tapi pemikiran kami seperti itu, kita takut berkepanjangan. Nanti kasihan yang benar-benar sakit tidak tertolong. Sama seperti kita lakukan dulu dengan KJS dulu. Semua yang sakit, kalau tidak mampu bikin SKTM, surat keterangan tidak mampu. Yang bisa nyogok bisa lebih cepat. Yang masih punya jatah lebih cepat. Sementara orang miskin yang nggak bisa ngantar-ngantar dia mati di rumah karena tidak punya SKTM. Yang kenal anggota DPRD, kenal pejabat bisa ngantar BLT cepat.
siapapun bebas masuk, tidak perlu SKTM. Nah ini untuk memisahkan. Nah sekarang saya pikir ini juga sama. Bagaimana memisahkan orang yang haji mumpung, mana yang betul? Nah, sama seperti kami lagi mau membangun di Cianjur, Tangerang, dan lagi mau cari tanah di Cibadak. Jadi orang-orang pengemis yang bilang, kami nggak makan, disuruh kerja tidak mau kerja. Kata dia dari Pak Oga apa Sosibu, saya mau pindahkan ke sana, kasih makan gratis 3 kali. Lebih baik habiskan 1 triliun 1 tahun untuk atasi orang tapi tidak di Jakarta. Kita tidak mau lagi di panti-panti di Jakarta, karena mereka selalu keluar nulis lagi. Kita kirimnya ke Cibadak kayak camp tahanan. Ini kayak camp Nazi, kata Pak Gubernur, itu bukan Nazi Hitler. Ini camp nasi maksudnya, kasih nasi, kasih makan. Orang yang benar tidak mau. Nah sama juga seperti sekarang. Kalau ini sekarang tidak ada yang mau pergi, belum lagi ditambah penonton. Penonton dibayarnya luar biasa, dia nonton kayak keramaian seperti itu. Kalau seminggu tidak masalah. Jadi kalau 1 bulan, 2 bulan bolak-balik ini masalah. Paling kita menyediakan truk untuk bolak-balik atau bus. Jadi ini yang tidak perlu, kalau dia tidak kerja. Nah saya yakin yang masuk ke titik-titik ini pasti orang yang betul-betul memang butuh makan, Pak. Kalau yang kaya kan hotel, dia bilang ke Singapura, kemana-mana. Yang kelas menengah ini, dia merasa masih mampu, ya dia tidak mau. Dia akan biarin aja, dia mau tunggu rumahnya silakan tunggu. 1-2 orang, urusan dia. Jadi kalau mau makan, Anda harus pindah, terutama anak-anak dan orang tua. Nah, saya kira itu saja Pak. Ini belum tentu betul Pak ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan kita sampaikan kelemahannya ada, dia tidak mau pindah. Tapi saya yakin kalau dia tidak mau pindah gampang, tidak ada dapur umum di sana. Tidak ada pelayanan. Yang ada hanya di titik-titik ini. Ini akan membuat orang. Saya kalau mau hidup Pak, berenang pun saya tahan Pak. Kalau memang saya mati di kapal tenggelam di pulau, saya bisa berenang, saya akan berenang. Walaupun banyak nelayan pelaut mati gara-gara itu Pak. Dikira udah dekat, udah sampai, tapi akhirnya dia turun dari itu kelemahannya, di psikologinya, sekarang sama. Itu aja, silakan. Dari diakui oleh Departemen, dan ini sudah memang langkah-langkah kalau soal ini. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana dengan ikan sport yang kerja? Nah ini ada kemarin sudah dijalankan kalau akan ada desain dari misalnya biasanya mereka di gor, jadi nanti ada dari Cibubur ke gor saja. Nah itu bisa sendiri, jangan diantar ke kantornya, tapi hanya yang biasa dia pakai jenisnya. Nah kemudian bagaimana dengan kesehatan? Kesehatan semua betul lokasi pengungsian terpadu atau terintegrasi. Demikian juga dengan toilet, seperti contohnya di Bumi Perkemahan Ragunan, kalau dia akan menjadi salah satu tempat untuk pengungsian terpadu, itu juga hanya ada 4 toilet tetap. Nah ini perlu toilet mobil, itu juga sudah dipikirkan. Artinya langkah-langkah ini dipikirkan secara baik. Cuma ada pertanyaan lagi dari mereka, bagaimana dengan rumah saya? Yang tadi Bapak katakan, nanti waktu ada mau apa, boleh saja 1 orang di sana, tapi anak dan sebagainya bisa di sana. Nah ini langkah-langkah barangkali kita antisipasi kalau misalnya terjadi. Dan ketika saya tanya, lu buru-buru pindah di tempat yang terintegrasi dan jauh, pindah dari tempatnya menuju ke Santa Maria atau ke Gor, itu juga sudah luar biasa, susah. Nah ini barangkali perlu dilihat dari sistem tersendiri atau mekanisme sendiri. Seperti yang Pak katakan, nampaknya pasti akan ada pro kontra. Kalau jauh kita bawa semuanya, tapi yang untuk kebaikan. Saya kira itu tambahannya. Tapi kalau kita yakin tidak akan terjadi banjir, hanya seminggu ya tidak perlu. Jadi setelah dikatakan ada kerja. Nah ini yang masalah. Kita bisa tanyakan dari TNI Polri apa sanggup kerja sebulan penuh seperti ini. Ya, antara orang kan kayak kapal bapak dibikin bolak balik. Jadi
balik ke rumahnya sebentar, ngantar lagi, lihat lagi sebentar, itu yang terjadi. Nah, itu resiko harus turun di hari. Silakan Pak. Pandangan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aster Perdana Jaya mewakili Panglima. Pertama-tama kami sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Wapop tadi, dan pada prinsipnya kami siap untuk mendukung apabila ini diberlakukan. Hanya mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Asisten, ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus kita jawab dengan langkah-langkah yang disiapkan. Saya pikir sudah bagus sekali apabila untuk mengindikasikan, memisahkan antara yang mampu dan tidak mampu seperti tadi. Hanya mungkin harus ada ketegasan dari Pemda. Kalau misalnya itu sudah kita pisahkan, yang mampu dari Pak Wagub menyampaikan kalau yang mampu pasti dia tidak, yang dia tinggal pasti yang mampu, karena dia mampu bertahan di tempat yang kita mengungsikan, tempat yang kita siapkan. Nah, yang mereka mau ikut ke kita di lokalisir di tempat-tempat yang kita tentukan itu pasti orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari muka lah di sini di antara di antara kebijaksanaan ini. Artinya mencari muka apa? Pemda sementara mengambil langkah ini, tapi ada pihak-pihak yang ini mumpung diadakan lokalisasi ini, mereka masuk. Yang kita inginkan bahwa itu kata Pak Wagub pada di tempat-tempat yang tadi mereka memaksakan di situ kan berarti orang mampu. Tapi ada orang yang mungkin masuk ke situ buat pos-pos. Nah, ini harus ada ketegasan dari Pemda, tidak ada posko-posko lagi setelah diberlakukan itu. Sekali lagi kami pada prinsipnya Kodam Jaya akan mendukung, kami akan juga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki baik fasilitas maupun sarana untuk mendukung untuk bergeser para pengungsi ini. Terima kasih. Silakan Pak. Siapa mau dulu Pak? Tapi yang berolah Bung Karno, jangan stres Pak. Baik di umurnya. Polisian Pak, saran Ya, silakan Pak. Ini tidak mesti paksa jalan Pak, ini hanya pemikiran. Ya. Apa lebih baik gitu. Masih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Wagub, kebetulan tadi malam saya awalnya ditelepon Pak Muntoro. Pak Muntoro, ada Pak Muntoro diminta telepon saya dari Pak Riyana dari Pak Bekas wakil ketua KPK yang mungkin di relawan. Intinya ada pemikiran mau mencari tempat di wilayah Gelora Bung Karno. Rencananya tadi pagi katanya mau di lapangan, tadi terus saya dapat back dari sini untuk ceritanya, kemudian kami informasikan kalau kami berrapat di Semarang. Intinya kami dari Gelora Bung Karno tadi pagi dan kami kumpulkan apa seandainya memang diperlukan, kita sudah siapkan 2 atau 3 alternatif tempat, dan nanti mohon kalau seandainya itu bisa ditinjau mana kira-kira yang bisa dipakai, silakan nanti kita siapkan ada 2 atau 3 alternatif, sebagian di Pasir Timur, kemudian yang punya akses masuk dari pintu 1 atau 2 juga kita siapkan. Itu aja Pak dari kami. Nanti kalau saya ada pertanyaan itu saya masih kira-kira hal-hal yang lain. Jadi gini Pak, maksudnya kalau semua bisa masuk dalam satu, kita pun mengorganisasi dengan sangat baik Pak. Jadi betul-betul ada absen kayak asrama Pak. Saya kira tentara paling mengerti cara mengelola ini. Barak ini siapa saja, barak ini siapa saja. Kita betul-betul ya seperti camp konsentrasi sebetulnya. Tapi yang bukan Nazi Hitler, tapi kasih nasi. Dia pembagian siapapun sumbangan, logistik, tentara supaya ngerti itu. Nah ini semua kita bisa andalkan pengalaman dari TNI Polri. Ya logistik, yang sumbang, jadi seorang mau nyumbang apa? Saya punya 3.000 nasi, saya punya teman-teman telepon kan, saya punya 1.000, sekian ribu, mau kasih ke siapa? Saya pun tidak berani tunjuk kasih ke siapa. Nanti bisa saya tempat itu sudah terlebihan. Kalau pusat-pusat seperti ini, jelas.
kontrolnya jelas. Mungkin ada yang lain Pak, terima kasih Pak. Ya silakan Pak. Terima kasih Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya nama Purwanto dari Asrama Haji Pak, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kami hanya sekedar menginformasikan kepada bapak-bapak sekalian serta ibu bahwa asrama haji ini memang milik kita bersama dan pada prinsipnya kami mendukung. Namun demikian asrama haji ini banyak gedung dan banyak kamar Pak. Namun demikian ini sudah jauh-jauh hari banyak yang nge-booking ini Pak. Nah kalau kita batalkan juga menjadi permasalahan di pihak kita. Kalau ataupun ini masih ada juga lapangan parkir depan itu, ada juga lapangan gedung serbaguna. Namun demikian sekali lagi kami sekedar menginformasikan, nanti tetap kita harus membuat melihat schedule yang sudah diorder Pak. Kalau kami tiba-tiba harus membatalkan yang sudah order, itu kita yang akan kena sanksi gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak, asrama haji ini pengelolanya adalah penuh atas kewenangan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Namun demikian barangkali kami juga berharap kalau memang bisa Bapak atau nanti teman-teman yang lain koordinasi dengan Dirjen PHU, itu kami lebih enak lagi gitu Pak. Karena kami di sini sifatnya adalah pelaksana pengelola di sana. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mungkin memang ini hanya pemikiran saja. Jadi awalnya kepikir haji itu ada deputi bilang gini, kenapa Jakarta tidak bangun satu gedung yang besar supaya kalau ada banjir orang bisa tinggal di situ. Saya bilang mana mungkin kita pakai gedung hanya untuk setahun sekali. Nah tadi pemikiran itu haji juga untuk orang-orang tua sama yang bayi gitu. Jadi tidak seperti hotel-hotel gitu kan. Nah mungkin kedepannya, mungkin Pak ya, kedepannya di musim hujan Desember atau Januari Februari mesti dikosongin untuk penyewaan-penyewaan. Siapa? Coba karena kami mungkin butuh 3 tahun lagi, 4 tahun Pak untuk mulai menyediakan waduk-waduk ini. Jadi tahun depan mungkin masih belum optimal untuk daerah-daerah aliran. Tapi kalau yang lain mungkin pompa-pompa di utara yang lebih bahaya justru lebih aman. Karena kita bicara nyetok air kan susah, ini baskom di utara mesti dibereskan ini, supaya itu dibuang. Nah sekarang saluran ke utara ini yang masalah. Ya, Kampung Pulau itu harusnya bisa itu mesti mundur 20 meter, tapi siapa yang mau kalah? Pesanggerahan, Angke, Sunter tidak mau kalah, malah mau minta harga mahal lagi, mau untung. NJOP udah dinaikkan masih mau minta harga pasar, udah dudukin tanah negara masih. Ini masalah gitu. Reformasi ini ada jeleknya di sini Pak. Jadi semua orang merasa jadi Pak Harto. Nggak ada lagi bisa kita atasi dengan mudah. Jadi kita lupakan aja begitu asrama haji Pondok Gede karena disewakan ke orang nggak repot. Jadi kita mesti pindah ke yang Cibubur Pak. Saya kira bisa ini kita coba dulu ada beberapa tempat yang kita pindahkan yang akan rawan terus menerus. Misalnya kayak Kampung Pulau, Kampung Melayu semua kan terus menerus nih Pak. Yang hubungan dengan Ciliwung ini. Sodetan belum selesai. Selesai pun hanya 60 kubik per detik. Pelebaran normalisasi belum bisa. Jadi yang ini kita tes dulu Pak. Ada berapa tempat kita tes dulu. Jadi daerah ini sudah tidak ada lagi perkemahan yang dekat lokasi misalnya. Jadi tidak semua dibereskan gitu Pak. Kita coba dulu. Jadi mana tidak ada tes. Pasti ribut Pak. Pasti cap tidak manusiawi lagi. Melanggar HAM lagi. Ya.
kita sehingga sedikit kemudian lambat sekali kejatuhan dasar. Nah ini barangkali salah satu contoh. Ini kan sama-sama pemerintah. Kita juga menangani, ingin membantu, tapi membuat yang lain jadi macet. Nah kalau ini barangkali salah satu tawaran kenapa harus terintegrasi dan di tempat yang memang spesial dan kita siapkan itu juga salah satu alasan. Jadi tidak harus itu Pak, pasti itu panjang dan memakan waktu sekitar 40 menit Pak, dua dari salah satu itu salah satu alasan. Kemudian barangkali memang ini wacana bersama awal puasa, tapi artinya kita serius dan fokus kan kalau tidak tahun ini Pak para pemilik mungkin persiapan ke depan kan pasti 5 hari. Tapi benar kata Pak Wakil ada contoh dicobanya dengan segala kekurangan. Dan barangkali juga satu lagi, ini kalau sudah pada tahapan kita kasih klausul. Kalau misalnya tahapan ini sudah masuk tanggap darurat atau siaga satu baru kita ambil action seperti ini. Nah sambil menunggu mudah-mudahan tidak terjadi. Sambil menunggu ini kita sudah siapkan baik softwarenya maupun hardwarenya. Baik hal yang sifatnya peraturan-peraturan dari sekarang mungkin kepada BPD itu membuat surat-surat kepada pihak-pihak yang memang terkait seperti Warnas, kemudian kan ada UPT-nya sendiri. Kalau Warnasnya sudah oke Pak, tak biasa tahu sudah oke. Cuma kan ada UPT di Warnas ini juga kita harus rapi. Jadi ini juga seperti kami akan melakukan pelantikan untuk keluarga dari Mabidan, jadi panggilan pokok juga masuk bagian dari anggota Mabidan. Nah itu pada tanggal 29 dari Warnasnya mengatakan oke, kita akan berikan gratis karena pelantikan karena ada sekitar 20.000. Tapi Warnasnya mengatakan 50% UPT. Nah ini masih terjadi. Itu yang berkali kita perlu sekali. Kalau memang kita perlu bayar, tidak bayar. Kita pakai uang yang kita bayar. Makanya termasuk pondok haji Pak. Jadi kita bayar supaya tetap ada pemasukan. Kita bayar aja. Saya bagi bikin gedung sendiri, pusing. Sendiri. Mungkin kayak Rindam juga. Mohon izin Pak, kalau Rindam mungkin bukan kami yang Pak. Rindam itu melaksanakan pendidikan sepanjang masa, sepanjang waktu. Hanya mungkin nanti kami kalau bisa mencari satuan-satuan yang atau aula-aula yang bisa dipakai mungkin itu diklat kita bisa pakai loh besar-besar. Gedung-gedung diklat. Ya, DLK kita itu yang dia serangga kerja. Besar sekali Jakarta Timur. Besar. Pasar Jogo, pasar. Bisa pakai. Kita tidak mau konten dari itu Pak. Kalau yang di jalan-jalan itu pasti belum lagi yang datang becek lagi hujan kan. Anak kecil kolek-kolek udah diare. Ada bersih, ada air. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin mengucapkan diri Pak. Kami oleh Nanti Rekori sama dengan Juang Aster Kota mewakili Bapak Panglima dan kakak yang lain. Kami juga izin tadi mungkin memberikan sedikit ulasan kaitan dengan yang di Kampung Pulau kemarin. Jadi kemarin kebetulan kami juga ada posko di sana Pak. Sepanjang jalan memang karena pada saat itu kondisi urgen. Kami gelar di sana sepanjang jalan itu. Ternyata ada jalan naik pada saat air pasang itu para berlarian ke jalan, di jalan masyarakatnya itu. Kemudian pada saat surut kembali lagi karena tadi ya pada malam maupun siang itu pada kemana orang yang nggak ada semua. Begitu kami cek ke lorong-lorong rumah ternyata baru pulang semuanya. Ada yang masak, ada yang dan keluarganya dan sebagainya. Ini menarik sih. Bahkan kami juga coba menelusuri sungai Pak. Memang sungai itu jelas airnya. Ini juga kami juga beberapa kali dengan rekan-rekan dari jajaran Polda maupun dari Brimob dan lain-lain. Itu memang kemarin juga menemukan satu orang yang meninggal karena terpleset pagi-pagi setelah subuh mungkin buang air terpleset. Kami temukan itu sudah nyangkut di pagar warga di sebelahnya 100 meter dari sini.
Nah, ini dari fenomena itu mungkin kami menyarankan Pak, yang pertama berkaitan dengan adanya pasang, kemudian banyak orang yang mengungsi, kemudian surut kembali lagi. Mungkin juga sebenarnya masyarakatnya susah semua, susah juga, airnya juga susah. Mereka minum saja harus mencari ke situ, nggak ada untuk masak dan sebagainya. Kemudian kami temukan lagi di Rawabuaya, Pak. Itu juga tempat pengungsian penampungan di sana. Ada fenomena kami mencoba masak sendiri, Pak. Membantu masyarakat juga dengan kami. Untuk pagi-pagi yang makan itu banyak. Ada 1.300. Siang pada hilang. Kami masak 1.300, kok cuma ada 700. Yang lain mana pada bekerja. Begitu sorenya tidak ada pemberitahuan, kami masak seperti siang. Kekurangan, karena pada pulang semuanya. Ini dari fenomena baru. Iya. Jadi mungkin dari atensi dari Bapak, apabila misalnya ada pemeriksaan seperti itu untuk diklasifikasi siapa orang-orang di antara warga yang terendam ini karena hanya sementara atau mungkin karena pada saat pagi dan malam dia kembali ke tempat, kemudian siangnya bekerja, dia ada pemilahan sehingga siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu mungkin bisa berdatangan. Terima kasih. Ini yang saya maksud itu tadi, Pak. Jadi kalau kita buka dekat kampung situ, yang tidak mau mengungsi pun numpang makan. Karena kan lumayan kan, kalau selama ini saya kerja, saya makan pagi. Ini yang menyebabkan akhirnya di Jakarta bagi sebagian orang banjir ini berkah. Karena saya dapat selimut baru, dapat susu. Tadi bilang, oh anak saya nggak mau susu ini karena mencret dia katanya. Saya juga takut tuh, kasih dia mencret, air nggak ada gimana. Jadi itu ada orang-orang yang memang tiap tahun dapat rezeki dari pemerintah bantuan. Ajaran misalnya itu tadi, Pak. Kalau kita pindah ke sini, orang-orang yang biasa kerja, dia masih kerja, masih bisa beli makanan, dia tidak mau dapat makanan ke sini. Sama seperti contoh, saya tidak tahu di sini siapa yang punya pengalaman kalau bulan suci Ramadan suka ke Istiqlal. Itu tidak sampai 10.000, 20.000 malah gratis kan, Pak, dari buka itu banyak. Sama seperti di Bantar Gebang, ya Pak Unu. Masaknya itu, Pak, nggak sampai 1.000 orang datang makan, Pak. Pemasakan yang sama. Nah sama seperti rumah sakit, itu kami tetapkan. Kalau masuk lewat tidak ada puskesmas, tidak dilayani. Langsung ada 300.000 lebih kartu jakarta sehat tidak ditebus. Dulu kenapa semua mau nyogok dapatnya kartu jakarta sehat? Karena dia pikir bahwa ini bisa cek laboratorium di rumah sakit, masuk ke poliklinik rumah sakit, tidak bayar, bawa mobil semua. Betul kan tidak bisa, tidak ada indikasi, tidak boleh cek lab. Kalau belum anfal, belum terminal sekarang, tidak boleh masuk ke ICU, IGD. Ini juga pintar. Tadi kita bilang tidak boleh kalau tidak darurat. Dia tidak mau poliklinik, dia ke IGD. Terus dokter lihat, masih sehat kok. Udah, pulang aja. Itu yang lapor kemana-mana bahwa dia ditolak pemakaian kartu jakarta sehat. Dia ditolak, dia kurang ajar. Nah, tahun ini kami yakin bisa turun lagi nih. Kita udah bikin sistem rayonisasi. Jadi kalau orang sakit di Jakarta Utara, Puskesmas Utara, dia dirujuk paling ke Koja atau Atmajaya. Dia tidak boleh pindah ke Tarakan. Itu rayonisasi, yang mampu pasti ribut. Tapi yang tidak mampu senang. Kenapa? Kan karena tidak mampu. Masa tidak mampu keluargamu nungguin kamu ke Jakarta Selatan dari Jakarta Utara? Ongkos transport sudah berapa? Uang makan di sana sudah berapa? Kan dekat rumah kamu. Makan bisa masak di rumah, pulang makan di rumah. Nah itu logika seperti itu. Jadi pemikiran itu yang kita adopsi ke sini, Pak. Kita yakin kalau seperti ini, orang yang betul-betul susah, yang kerjaannya hilang, pada pencariannya terpaksa harus makan, ini kita bantu. Jadi kalau yang masih bisa berkeliaran, masih bisa ngerokok, naik kendaraan kemana-mana, itu dia cari makan sendiri, Pak. Jangan bapak-bapak yang masakin, kasihan, Pak. Jadi itu jadi super manja. Tadi bapak naik perahu lagi nih, Pak. Drop makanan, saking makan bayar nggak ada. Siapa yang belum dapat? Sudah kerjain dia dulu, Pak. Datang rumah ke rumah, lewat lagi, nggak kelihatan lagi. Baik lagi, saya belum kebagian. Kita nggak tahu dia ngumpulin banyak. Karena dia serahkan juga, dia takut sore nggak ada lagi. Padahal di nasi nggak ada ya rendang, nggak ada apa-apa.
juga jualan Bu. Air dilempar. Itu membuat kita kalau panjang ini repot. Kita menghabiskan uang ke orang yang tepat. Ya terima kasih Pak itu idenya Pak. Memang saya cuma tidak tahu nanti di lapangan seperti apa. Pasti diprotes habis. Kita siapkan mobil sehingga kalau jam siang atau jam pagi atau malam. Jadi orang itu siapin nasi bungkus itu di truk atau di bus. Jadi waktu jam makan siang mau pindah dia. Siapa mau makan? Pindah. Jam makan siang. Jangan sampai di sana baru makan mabok dia Pak. Soalnya. Jadi waktu mau berangkat itu di mobil dibagikan nasi, minuman. Siapkan bus. Nanti langsung makan, kita angkut ke sana. Itu jauh lebih baik. Yang tidak mau berangkat tidak dapat nasi, tidak dapat makanan. Jadi jelas. Saya kasih rinso, apa kasih deterjen, sabun. Ini saya cuci baju sendiri, bisa jemur. Kalau pas lagi ada ini apa dihanggar kan. Nah kita seperti biasa aja. Jadi masyarakat harus ikut gotong royong, jangan cuma TNI Polri relawan kerja setengah mati untuk tolong dia. Dia sendiri haji mumpung Pak. Itu hitam terus, SMS. Kurang ini katanya. Pampersnya kurang, susu bayi kurang. Jadi kita tiba-tiba pelihara anak yatim itu banyak. Harus kewajiban kita, tapi maksud saya yang kita pelihara betul-betul yang bukan yang haji mumpung. Ada yang lain berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya laporkan ke Bapak Gubernur, kita memang sudah ada SOP dalam rangka penanganan bencana ini dari mulai penyusunan sampai laporan. Tetapi yang paling berat memang nanti titik berat pada saat pasca banjir, pada pasca banjir selesai. Ini salah satu contoh aja yang perlu saya informasikan. Misalnya salah satu titik di pintu air Manggarai, biasanya kita angkut 4 tronton itu bisa sampai 16 ton. Biasanya 20 ton gitu, bisa sampai 60 ton, 8 ton. Bahkan kemarin terakhir di pintu Kalibata juga 5 hari kerja kita kerjakan selesai. Untuk itu beberapa hari ini itu sampai 800-an ton. Yang kita lihat sama di situ ada pohon kelapa, pohon pisang, kasur semua udah numpuk semua dan sebagainya. Lalu kedua di titik-titik konsentrasi juga di darat ya, seperti di Otista. Itu sampah udah bercampur. Semua barang-barang yang memang terendam yang sudah tidak digunakan oleh masyarakat dan sebagainya itu dibuang baik sembarangan tanpa waktu yang terbatas. Jam 12 malam dibuang, jam 6 pagi dibuang, dan sebagainya. Sebetulnya sebelumnya sudah kita sosialisasikan, tentu melalui koordinasi di tingkat lurah, camat dan sebagainya, satu dengan wali kota juga. Nah ini memang fenomena dari masyarakat pada saat banjir, kemudian pasca banjir, ya memang stres dan panik. Gitu. Dan saya lihat sendiri memang dari produk sampah itu mana yang dekat dibuang aja ke kali dan sebagainya. Nah untuk itu memang saya telah mengantisipasi juga dengan kemampuan yang ada, dan saya sudah mencoba mengkoordinasikan dengan 5 wilayah kota langsung ya, dengan para Pak Wali Kota, termasuk juga dengan Kepala BNPB, bahwa nanti dalam rangka mempercepat itu kita memang perlu konsentrasi lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan untuk pembuangan sampah alternatif sementara. Karena kalau mengingat ke Bantar Gebang, di satu sisi juga pada saat kemarin akses yang di sana kan juga tergenang. Ini juga ada kesulitan dan sebagainya. Kedua juga sarana kemampuan kita kan baru kita remajakan 92 Pak. Itu masih terbatas kan untuk mobilisasi dengan cepat. Nah untuk itu memang saya mengharapkan juga dari jajaran 5 wilayah kota itu ada satu alternatif lahan yang
koordinasi dalam rangka mempercepat gitu, penanganan sampah yang ada di masyarakat. Karena di situ bukan hanya sampah-sampah yang berutilitas, tetapi jok, ya, bahkan lemari, kulkas dan sebagainya juga yang sudah dibuang semua terakumulasi. Nah, sehingga kalau ada konsentrasi yang memang di masing-masing wilayah, kelurahan, kecamatan, bahkan setingkat wali kota, itu bisa mungkin mempercepat nanti juga dalam penanganan sampah yang dari sumber-sumber masyarakat tersebut. Lalu kedua juga sesuai arahan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, sekarang sudah saya coba memang beberapa titik itu malam hari Pak, diangkut. Ya, nanti ada perubahan fenomena di dalam penanganan sampah, seperti mungkin Pulau Selatan itu Fatmawati sekarang bersih, sekarang misalnya itu buang mereka masyarakat di atas jam 9, jam 10 dan sebagainya. Nah, untuk di Otista kemarin memang kita coba. Kalau saya potong, maksud saya diskusi kita itu diskusi untuk soal pelabuhan fungsi. Kalau soal sampah, Bapak tinggal dicek lagi katalog. Makanya saya bilang Bapak jangan pusingkan soal pihak ketiga, beri aja trade mau berapa. Saya cuma mau soal kelolaan, ini kita diskusi soal sampah. Ya hari ini kita udah tahu kesulitan itu, beli truk aja 90 kurang, beli 900. Yang penting orang Bapak mau kerja. Saya mau 3.500 orang itu gimana, nanti kita ngomong internal. Ya kita sekarang bicarakan di sini gimana caranya ada satu tempat ini contoh jadi model. Saya hanya ingin tahu pemikiran kami ini salah tidak. Nah kita libatkan seluruh diajak dihadir di sini. Kami khawatir ini kita lakukan apa saja dicela orang. Lakukan apa saja masih dicela ini. Karena terlalu banyak yang provokator, apalagi mau pemilu kan. Kan banyak sekali yang pengen berdasar, seolah-olah punya hati gitu. Tapi kerjanya kita yang setengah mati lah. Dia cuma datang di sini, terus minta sumbangan lagi. Dia buka posko katanya minta sumbangan. Kocok gitu. Tidak bisa. Nah itu kita koordinasi sebenarnya. Itu kan Bapak kalau kurang alat, kurang apa, beli aja di katalog. Tidak ada alasan lagi tender. Pihak ketiga coret saja, kalau ada mau pikir Pak. Ngangkut berapa nggak jelas, selalu bilang habis. Nah kita ngomong Pak. Nah kita ngomong soal itu. Saya lihat data lengkap itu. Soal nyolong kirim kemana, buang kemana, saya lengkap itu. Ya silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak Wagub, para peserta rapat. Ada 3 hal Pak yang disampaikan. Yang pertama, tadi muncul dari sebelum kalau orang-orang yang tidak mau meninggalkan lokasi. Jadi dari lapangan kita ingin mencoba informasi. Jadi memang ada di antaranya orangnya memang mampu sehingga dia tidak meninggalkan lokasi. Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak mau kehilangan barang, tidak mau kehilangan barang di rumahnya, sehingga dia berusaha melokasi secara dekat. Selanjutnya yang ketiga, memang orang yang tinggalnya khusus di bantaran kali, yang memang cuma di situ tempat tinggalnya, yang semestinya mereka itu sudah harus direlokasi. Selanjutnya, jika memang hal ini berkepanjangan ataupun dari siaga darurat sampai tanggap darurat, lebih setuju Pak yang sudah dikonsepkan dari BPBD mengenai relokasi. Memang sesuai dengan konsep ini sudah cukup baik. Tinggal nanti bagaimana koordinasi dari pihak kepolisian jadi lebih fokus mengamankan rumah Pak. Jadi nggak ada lagi orang di sana, kita lebih fokus mengamankan tempat yang ditinggalkan. Jadi supaya masyarakat tidak merasa takut kehilangan. Nah selanjutnya yang terakhir, tanggal 20 kemarin kita coba rapat Pak dengan unsur TNI Polri terkait dengan jalan yang terputus akibat genangan air. Jadi kesempatan ini mungkin kami sampaikan ulang kembali, mohon kiranya dari TNI Polri bisa mendukung jalur-jalur putus dari semacam transportasi penyambung yang punya truk yang besar yang bisa melewati mungkin 1,5 meter. Jadi kalau memang dibutuhkan warga bisa diseberangkan. Ini mungkin yang kami bicarakan pada tanggal 20 dari instansi TNI Polri. Bila mana nanti terjadi dalam kondisi dari siaga menjadi tanggap darurat. Jadi sementara ini bisa kami sampaikan. Terima kasih.
TNI AU menyampaikan untuk tempat alternatif ini mungkin ada satu usul atau saran dari kita bahwa di Halim itu ada namanya masing area. Masing area itu bisa dipakai untuk 1.200 personil. Itu sudah setara rapi, sudah ada FCK-nya. Kemudian untuk yang biasa untuk apel itu aspal, kemudian untuk pendirian tenda itu sudah dimelur, sehingga bisa dimanfaatkan, juga bisa untuk alternatif apabila ada tanggal. Mungkin nanti dari kepala pasukan BPBD bisa mensurvei apakah itu bisa jadi tempat untuk alternatif. Terima kasih. Nah, justru kayak model ini Pak, sehingga lantainya sudah rapi, kering, bahwa itu disiapin apa tuh namanya itu palet apa tuh pelet ya Pak? Palet. Nah itu repot kalau ini bisa terjaga. Kalau ada tenda-tenda kecil pramuka itu bisa perkeluarga tuh kayak kemah aja dia nikmatin gitu ya. Itu bisa coba tuh. Mungkin nanti kami kontak persenya Pak. Jadi langsung minta telepon Mbak Tuker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat waktu. Ada kesempatan kami perkenalkan kami untuk sedikit memberikan sharing kepada Bapak khususnya. Jadi memang ini sudah tanggung pemerintah, ini harus sebagai tanggung pemerintah, jadi sudah karena undang-undang itu sudah jelas. Sudah kita memang harus apa sebagai Bapak Direktur. Jadi yang pertama yang harus kita lihat ini penetapan tanggal. Kalau penangkat tanggal sudah ada, itu mau tidak mau sebenarnya harus memberikan yang walaupun sangat. Yang kedua memang harus kita punya posko pengendali khusus. Ini posko pengendali khusus bisa pakai bagaimana nanti? Siapa sebagai pengendalinya? Nanti pengendali posko pengendali yang jelas gubernur menunjuk orang, dengan pangdam siapa yang harus posko pengendali. Nah, dengan posko pengendali ini adalah Pak Bupati menentukan zona tempat-tempat yang bisa memudahkan. Memang zona perempatan di Gor ada, tapi tidak efektif. Di Gor ada efektif. Yang efektif menurut saya sampai tadi di Halim. Yang kedua di Taman Mini. Itu juga kenapa? Karena masyarakat akan dilokalisir dan tidak akan kemana-mana. Mudah mengendalikan kendaraan yang disiapkan, mau berangkat kemana bisa kita siapkan di sana. Terus tempat-tempatnya bisa kita siapkan di sana. Kenapa? Karena memang tempatnya di lokasi jauh dari masyarakat yang lain. Apabila itu ditempatkan di kota, akan mengganggu kegiatan. Ada kegiatan kendaraan, ada kegiatan liburan, ada kegiatan masyarakat yang sudah bisa juga. Di mana network planningnya, rencananya sudah dilaksanakan sebulan sebelumnya. Atau bulan sebelumnya, contohnya di JCC, Jakarta Center. Ini kegiatan ujian padat. Belum lagi ada rencana kompetisi bola, nggak bisa juga dilaksanakan. Nah itu betul-betul perlu dibangun. Jadi zona yang sudah dibuat betul sekali zona dibuat. Tapi kita perlu memilih mana zona yang tepat. Yang sebenarnya Pak Putri itu sarana yang melengkap, itu sarana yang bisa memudahkan kita. Kita memudahkan membawa mereka nanti. Kalau kita PBD bilang mengatakan kemana saja, kita siap. Terus menyangkut kendaraan yang berani berbuat kemana-mana sudah siap. Contohnya kami siap 21 ton, siap. Ada yang kendalanya. Kendalanya apa? Kita harus menyiapkan anggaran untuk BBM truknya. Nah itu nanti masalah anggaran nggak masalah, yang penting sarannya sudah ada. Dana sendiri yang bisa keluar dari. Nah ini dasar pemikiran yang perlu kita siapkan sehingga nanti kita bisa mendukung. Ini kalau belum tahu dari BMK ini sekarang sudah jelas situasi yang relevan kita tidak tahu. Jadi memang harus direncanakan dari sekarang minimal kita punya set plan minimal ada 3 lokasi kita siapkan. 3 lokasi sekarang apa? Artinya pemerintah sudah menyiapkan peta. Ambil kendali, ada posko pengendali, tentukan posko pengendali di mana, gerakan juga. Kita gerakan pasti dari Direktur pasti. Dan disuruh kita siap. Ini pasti kita siapkan. Nah ini memang harus betul-betul. Yang kedua, saya setuju tadi harus dibagi loh dari sekarang. Camat harus bisa berbagi. Camat, Kapolres di sana, bisa berbagi. Orang yang mampu mana, yang tidak mampu mana. Kenapa masalahnya? Itu masalahnya kenapa?
kalau lagi tidak bagi mereka masih mau tidur di sana, apa nanti tindakannya? Sekarang nggak bisa bertindak, mereka bisa. Mereka punya izin, tapi yang tidak mampu harus didatai. Orang tersebut tidak mampu, dia mau tidak mampu dipaksa mereka untuk ikut tindak. Dengan lokasi tadi, jadi yang mampu silakan, yang mampu yang tidak mampu. Konsekuensinya harus dijaga tempatnya. Jadi nggak ada lagi posko bikin makan, nggak ada lagi. Bagusnya posko jadi satu bisa teratur semua. Kita bisa teratur. Jadi posko kemana-mana saja, bawa ngecek saja, kasihan. Beli posko semua. Ini akan efektif. Satu hari 2.000 orang, kalau kita 1.000, itu 1.000. Belum dari posko semua. Ini sampai kapan bagus mau begini? Ini nggak mungkin. Karena sebaiknya memang kita harus berpihak yang pasti. Kalau emang dalam waktu terdekat ini, kayak tadi malam, jam 9 dilaporkan air turun, mobil dibuka, bisa jalan. Jam tutup lagi. Kasihan. Ini kasihan di mata aku, kasihan, mau jalan kasihan. Terus yang ketiga, saya setuju di tempat-tempat yang sudah ada sekarang, jangan lupa yang sudah di gor-gor yang sudah ada, integrasikan didata saja orang yang sana. Kalau yang nggak cukup nanti tempat-tempat itu ya digorkan. Nah, bahayanya ya jalan. Ini bilang dulu hasil pemerintahan tadi. Sejalan sekarang jalan tutup nggak bisa orang lewat. Nanti lama-lama mancing orang, dorong orang macam orang berlewat dorong orang kita ada ribu lagi keresahan masyarakat, salah di pemerintah di sana. Ini dampaknya ke sana. Terus lokal zona ini mau baik Pak. Ini saya setuju tadi pertemuan kita lokasi zona di mana jika kita bisa ini. Terus sistem pengendalian kontrol masing-masing. Ini siapa? Kalau bukan masyarakat Rawabuaya, ya sama Rawabuaya yang tanggung jawab dong. Tanggung jawab sana. Ada sana sama aja dengan stafnya. Posisinya duduk, dan kami duduk orang mengendalikan bisa. Kenapa di sini ada data orang? Ini harus ada ini ya. Terus angkutan masyarakat misalkan itu tadi angkutan masyarakat, ya kita sama angkutan masyarakat. Kalau yang tadi tidak serta semua jelas. Contohnya kalau sekarang mau ke bandara kayak kemarin macet di bandara, harus ada pemerintah nyiapkan bis di sana atau bis satu truk. Ya harus ada, memang harus bisa tembus menggunakan motor terbang. Di samping kita main masyarakat di sana, ada juga masyarakat yang mau terbang. Yang punya ini tanggung jawab kita di situ. Lanjut. Ini perlu sistem yang terintegrasi. Jadi sistem integrasinya mau saya tadi apa yang disampaikan semua ini kita jadi bahan masukan. Tentukan dulu nanti tentukan tempat yang kita tentukan, lokasi yang tentukan, sama tentukan, ada posko pengendali sama pengendali di sana. Nah setelah pengendali ada bisa kita lihat. Jadi masing-masing tempat itu ada airnya. Kalau termasuk nanti ke kawasan lain, percayalah kalau masuk kawasan lain itu masih tertib mereka. Kenapa? Karena ada pengendali di keluar masuk kita cek di sana pasti. Air masuk kantor polisi ke Polda ada lapangan nggak bisa dipakai. Tiap pagi digunakan masyarakat pelayanan, apel, pelayanan masyarakat nggak mungkin bisa. Jadi nggak mungkin ada kegiatan pelatihan. Nah, jadi yang bisa tempat-tempat seperti tempat terbuka itu kalau di taman mini. Kalau di Wisma Haji pasti nggak mungkin karena ada kegiatan masyarakat di sana. Tiap hari kegiatan masyarakat. Nah, tempat-tempat terbuka memang harus bikin tenda, sama LCK yang ada. Atau bor-bor besar yang memang tidak digunakan. Jadi jangan kita mengarah ke wilayah pusat. Kalau di wilayah pusat wilayah pemerintahan, nah, kita harus mengamankan istana, mengamankan kantor gubernur, wakil presiden sana. Nggak mungkin itu ring satu dia harus diganti. Kalau bisa ring satu yang ada dampaknya Pak kita kemana-mana. Dia nggak puas demo lagi di kantor Pak demo dulu, demo mereka kurang makan. Kita pusing. Istora Senayan juga kurang cocok. Nggak bisa, kalau menurut saya sempat waktu itu ngomong dengan Pak Iri ya jadi, saya ngomong, menurut saya Istora nggak cocok karena terlalu banyak nonton bola aja pun bikin macet gitu. Lari-lari lebih cocok tuh Cibubur gitu. Halim. Demikian Pak Oku mungkin saya ada salah saya kami siap. Apa bisa tapi memang kita harus menentukan kapan diminta pasti boleh ada dan waktu harus dilaksanakan. Ini harus punya konsep sebelumnya kita buat otaknya, kalau SOP-nya sudah ada, suratnya ada, harus ada langsung pengendali sudah ada. Jadi tinggal melaksanakan kami, kita melaksanakan perintah saja. Perintah pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang lain Pak. Itu ada ini Pak, saya tertarik dengan masukan Pak Gibran. Sebenarnya memang kalau
perlu ketegasan juga Pak untuk sistemnya Pak. Nanti seandainya jadi dipakai itu pemberitahuan formal itu yang mestinya kita beritahu Pak karena seperti Pak Wagub tadi nampaknya juga banyak relawan-relawan yang mungkin ngaku-ngaku ini mau pinjam dan sebagainya supaya surat tidak dikai. Jadi kalau dari kami pasti langsung Pak Bambang yang bertanggung jawab. Tinggal saya kira sekarang kita harus putuskan lokasi mana. Saya kira Halim udah bagus sekali, 1.200 Cibubur. Ya kan? Kalau taman ini mungkin masih sedikit persoalan juga mungkin. Ragunan juga mungkin masih ada perkemahannya Ragunan. Perkemahannya. Ancol juga masih bisa masalah. PRJ ya itu harus cari. Nah, maksud saya kan uji cobanya berapa tempat. Itu udah jelas. Mungkin perkemahan Cibubur 7.000 orang. Jadi kita jelaskan dulu yang pondok gede tadi kita lupakan dulu. Kita geser. Nah kayak Ancol Wali Kota Jakarta Barat itu juga saya tidak tahu bisa atau tidak. Itu kan kayak blok B itu. Masih luas ya. Masih luas. Ini ada Pak Seko. Dari Pak Seko gimana komentarnya? Mohon izin Pak. Saya dari Bumi Perkemahan Cibubur Pak. Oh iya Pak. Selamat datang Pak. Saya dari Bumi Perkemahan, nama saya Umar Lubis. Saya kepala Cibubur. Ingin saya sampaikan, Bapak tadi menyampaikan, saya juga kaget, kok udah ada 7.000 ke tempat saya, ke tempat kami. Perkiraan. Soalnya begini Pak, kita pun bisa 10.000, 20.000 pun bisa. Tapi untuk diketahui Pak, bahwa kami ini di Cibubur, anggaran kami itu tidak dapat dari manapun, kita tidak dapat anggaran. Kita mencari kotekok, mencari seperti mengkait ayam mencari makan. Jadi kita adalah dari penjualan daripada lahan, ya, dengan kemudian biaya maintenance dan biaya semua itu ditanggung oleh Bumi Perkemahan. Jadi itu yang Bapak harus ketahui. Dan pernah ini juga pengalaman dari kami pada waktu beberapa tahun yang lalu, sekolah teologi yang dari Priok yang pindahkan dan kemudian bertempat di tempat di kita. Itu mereka 2 tahun atau 2 tahun lebih itu mereka tinggal di tempat kita, yang kemudian sesuai dengan waktu itu dari sekretaris gubernur menyampaikan bahwa akan dibayar itu sebesar 1,7 miliar. Tapi kemudian 2 tahun kemudian masih dipakai, masih ada tagihan kami itu 3M yang kemudian Wagub yang lama Pak Prianto datang dan bicara bahwa minta dikurangi, kami sudah kurangi sampai 1,7 M, tapi sampai hari ini juga belum dibayar. jadi apa sih itu? Tagihannya ada masuk nggak suratnya Pak? Sudah Pak, 1,7. Ya udah Bapak betul-betul pintar dagang Pak. Ini ketika lagi dibutuhkan pagi dulu. Ini BPK-nya harus anggarkan itu untuk dilunaskan. Ini yang mengetahui ini rekan kami ini pada waktu itu yang dari Depsos di. Nah, kalau gitu mana aja Pak? Mohon maaf saya orang baru Pak. Jadi begitu Pak. Jadi kami mohon juga karena kita mencari di sana kita mencari uang Pak, ya, dan kita menggaji segala macam itu dari penjualan daripada kemah. Kalau misalnya 7.000 itu, saya takut nanti kita punya sarananya kurang. Apakah dari MCK-nya atau kalau misalnya nanti dikatakan bahwa dengan kita punya kita juga nggak siap untuk tenda-tenda peleton yang besar itu begitu banyak. Kalau 7.000 aman begitu. Enggak Pak, kita cuma nyewa tempat Bapak saja Pak. Oke. Tenda mungkin itu bisa dari PKI, dari yang sudah ada. Oke. Kita mau pindahkan tenda-tenda di jalanan itu ke sana. Ya. Nanti kami juga akan kirim toilet yang mobil itu, misalnya apa yang 50
dengan unit Ya. untuk di Ya. air bersih kan juga di situ ada. Ya. Tapi harga diskon lah gitu Pak ya. Harga diskon berapa? Ini kan harga negosiasi kita bayar utang Bapak gitu Pak. Ya berarti kalau Bapak belum bisa kita mau masukkan ke situ. Boleh nanti kita akan hitung dulu berapa ribu yang bisa dimasukkan. Iya. Nanti kami akan berkoordinasi dengan siapa begitu Pak. Langsung Pak Bapak. Oke. Nah itu juga sampingnya Bapak. Oke. Jadi Yang penting Bapak mesti sadar ini paket besar Pak turunnya Pak. Jadi diskonnya juga besar Pak. Karena paket besar itu. Oke, dan itu juga memang nanti kan pada tanggal 29 nanti itu 29 akan ya 29 akan diadakan ini. Nah, Wanda itu. Jadi itu pun nggak bisa pakai gitu aja Bu ya. ada waktu. Tadi udah buka kartu kok, diskon 50. Tadi sudah bilang Pak. Sudah siap. Belum siap bayar. Jadi begitu Pak ya. Jadi mungkin nanti kami akan koordinasi berapa daya tampung yang kami bisa tampung karena untuk diketahui bahwa kami juga sudah forecast dan kami ingin mengetahui berapa lama nanti akan dipakai karena banyak sekali langganan kami akan juga memakai tempat kami. Kita nggak bisa memutus begitu saja. Itu aja Pak yang ingin saya sampaikan. Jadi akan dibayar ya utangnya dulu. Kalau sudah dianggarkan pasti bayar. Oh, iya. Yang penting buktinya benar semua Pak. Benar Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita putuskan siapa yang komandonya. Kalau di hari mungkin langsung serahkan kepada AU ya saya kira Pak, lebih gampang. Ya kan dia lebih jelas. Yang di lapangan di posko itu siapa? Pasti kita minta lurah atau camat dengan kapol seknya ya. Langsung kapolres. Berarti langsung Pak Bambang aja Pak. Mohon izin Pak, kita tambahkan jadi mohon segera disampaikan dari Bapak Kapolri maupun ini. Memang kalau status sudah dinaikkan menjadi status tanggap darurat, segera mau cepat, 1 jam 2 jam harus segera dibentuk struktur organisasi dari itu Pak ya. Sebagai ketuanya adalah dia Pak Sekda, wakilnya dari Askan itu untuk protapnya gitu ya, nggak 24 gitu. Terus nanti pengendali dari bawah sudah ada aturan. Kita sudah draft kesehatan tergantung Pak sinyal dari Bapak dan Pak Gubernur. Oke. Sekarang kita mau dengar permohonan cuacanya seperti apa? Ya Pak, kami selalu koordinasi, tapi ini hanya informasi dari kami Pak. Selalu koordinasi dengan BMKG dengan teman-teman yang lain. Jadi ramalan cuaca itu sampai dengan besok itu sudah sering Pak ya. Lantas 3 hari kemudian nanti tanggal 25, 26 harus hujan nanti. Dan mungkin di area impact itu akan tinggi sampai dengan awal minggu pertama bulan Februari. Setelah itu akan turun terus cuacanya dan akan kering gitu Pak. Ini informasi yang kami peroleh dari BMKG. Itu analisa komputer ya Pak. Tapi kalau day to day itu mesti tepat. 5 hari ke depan masih tepat. Tapi kalau sudah seminggu 10 hari ke atas itu kadang berubah. Berarti nggak bisa tanggal darurat. Nah itu kan. Ketentuan lain untuk menjadi tanggal darurat itu kalau ini ketentuan yang utama Pak menjadi tanggal darurat apabila sudah mengganggu kepentingan perekonomian. Nah itu Pak, kepentingan perekonomian masyarakat maupun ini yang penting Pak. Kondisi sekarang, mohon maaf ya Pak, kita bicara real saja. Genangan yang terjadi kan tidak kan hanya sekitar ya. Mohon maaf kalau yang tahun lalu memang langsung tanggap darurat gitu karena Kampus Sudirman sebagai pusat
perekonomian, pusat pemerintahan terganggu. Nah itu memang harus keputusannya begitu lah. Jadi itu ada ketentuan yang harus kita lakukan. Maksud saya tanpa tanggap darurat, ya bisa keluar uang aja kan? Tidak bisa. Sekarang pun anggaran Bapak juga anggaran itu sudah belum ketok palu. Hari ini aja. Ya ini pasti sudah. Pak ini Pak Bapak Jakarta Barat Pak. Kalau di Jakarta Barat mungkin barangkali untuk pengungsian ini, saya kira kan Pak Sopan juga pernah jadi wakil di sana. Dan semua nanti kan sudah ada isinya Pak. Dan hampir tidak ada tempat mungkin barangkali yang bisa dimanfaatkan di sana. Kalau ya tidak dulu, kecuali di luar itu kan di luar masuk jadi di Jakarta Barat mungkin pokok tidak mungkin kayak orang pas tidak mungkin yang tidak mungkin tidak coret Pak. Yang kan yang pondok haji apa? Ini itu kan kita itu orang minta semua jangan bisa tambah hitam nanti Pak. Stres semua gara-gara itu. Ya saya juga dikasih tahu saya pikir ya sudahlah bos yang ngomong kan kalau Pak Edi ya bos saya semua Pak Edi lama Pak jadi gimana ya udah siap makanan kita siapkan makanan yang sampai kelaparan tapi yang mau ikut naik mobil ikut tur sudah ikut tur kan di dalam mobil itu sudah ada minuman dan makanan. Jadi kalau mereka mengatakan Anda melanggar HAM karena kami tidak dikasih makan, kita akan menjawab siapa bilang melanggar HAM. Kan Anda dikasih makan, tapi syaratnya harus pindah, tidak bisa di sini. Yang dilakukan di luar umum. Sama seperti yang dilakukan. Saya ini bilang melanggar HAM, saya bilang hamburger kan. Kenapa hamburger? Karena saya menyediakan rumah susun lengkap dengan isinya. Saya mengusul yang di pinggiran waduk, tapi saya pindahkan ke tempat yang rumah susun lebih baik, ada isinya, spring bed, kulkas, TV, meja makan, gas cooker, lengkap sama piring perabot semua. Sampai spray semua kita siapin. Gimana langgar HAM? Hamburger saya bilang. Jadi kalau seperti itu Pak Gubernur tidak pernah khawatir. Yang Pak Gubernur khawatir kita menggusur orang, pindahin orang itu membuat dia kelaparan. Jadi kalau kita bawa dia lebih baik ke suatu tempat itu bukan melanggar HAM, tapi menolong dia. Nah sekarang apa dia melanggar HAM? Banjir di mana-mana sampai dalam mati, repleset. Apa dia melanggar HAM? Nah sama seperti Muara Baru ini bukan Pak Wali Kota Baru ini. Nanti kalau rock, impact itu misalnya pasang tinggi ya. Itu Muara Baru tuh 2,8 meter itu airnya. Ini penduduk di sini di bawah. Kayak semen aja doang. Suruh pindah nggak mau pindah. Kalau di roboh mati, kita langgar HAM lagi. Baik saya selalu ngomong, kalau kamu pindah mati buat tanggung jawab saya ya. Karena dia pilih mati kan. Nah kita pindahkan ke rumah susun melanggar HAM. Membiarkan dia mati apa tidak melanggar HAM? Nah ini cara berpikirnya gitu lah. Nah yang penting Pak Bambang jangan khawatir, Pak Bambang kan PNS ada umur 60 pensiun negara. Ya kan, sekarang itu 60 kan. Kalau kami sama Pak Gubernur nggak jelas. Bisa jadi mau turun. Kalau jadi mau turun 2017 orang anggap melanggar HAM tidak pilih kami kembali. Jakarta akan tambah macet, tambah runyam, kalau mau ditindak tegas, tambah banjir, curah hujan tambah besar, penduduk tambah banyak, sampah tambah banyak. Kami sudah tidak peduli Pak. Nah, jadi Pak Gubernur dan sama saya, kalau tidak dipilih lagi, ya sudah lah. Enak aja kerja sini, panggil malam rapat juga. Jadi kalau tengah mati, kalau dia tidak mau pilih ya sudah. Tapi selama kami masih di sini, kita harus tindak tegas semua. Bukan untuk kami. Ini untuk kebaikan bersama. Orang kalau mau nyaman, ya harus tertib. Kalau mau tertib, ya penegakan hukum. Penegakan hukum artinya apa? Mengangkat senjata. Pemerintah dikasih senjata dalam rangka menegakkan hukum, bukan mengintimidasi. Orang itu pintar aja nih. Dan kami mengintimidasi. Intimidasi di mana sih?
tembak tempat. Saya perintahkan begitu. Kalau demo macam-macam saya bakar hidup-hidup. Kalau golok mau apapun. Kalau dia melanggar HAM, saya yang tanggung. Mau dianggap pelanggar HAM berat seluruh dunia, keluar negeri ditangkap, dihukum mati, saya yang terima. Tapi pada orang kita mati gimana? Jadi mesti jelas, kamu mau golok nyerang saya. Masa saya tidak boleh cabut senjata nembak? Kalau tembak siapa yang perintah? Saya. Yang melanggar HAM siapa? Saya. Jadi Bapak harus khawatir. Jadi kalau dia nggak bersenjata, Bapak tembak, ya jangan sama Bapak. Kalau dia diserang, kita tembak, saya yang tanggung jawab. Saya sudah bilang kok, sama saya gusur ya rumah-rumah itu. Kita tanya, nanti kalau remote gimana Pak? Ada Pak Kapolres, bisa Pak. Kalau remote gimana? Kalau dia cabut senjata, bawa senjata, tembak. Ada protapnya, tembak mana duluan, kasih peringatan. Kalau dia melanggar HAM, siapa perintah? Saya yang perintah. Asal kalian sesuai protap. Dihukum mati siapa? Kalau saya, hukum mati siapa? Ini negara nggak bisa jalan kalau semua itu dianggap pelanggar HAM. Membuat aparat ketakutan semua. Aparat mati dianggap bukan manusia. Itu risiko tugas. Tapi kalau mereka mati, bajingan mati juga dibilang melanggar HAM. Hamburger. Sekarang mana suara Komnas HAM? Saya mau tanya. Di mana suara Komnas HAM? Kalau bobok-bobok gimana? Kemarin ribut sama saya kan. Mau pindah ke rusun juga melanggar HAM? Gila, saya nggak habis pikir. Dari mana ada sejarah di Republik ini? Pindah ke rusun dapat isi lengkap. Sama DKI. Isi lengkap ada begini, bukan semua lengkap. Sampai lemari semua kita kasih. Sampai piring dikasih. Masih melanggar HAM. Kita tuh tiba-tiba pasca reformasi ketakutan namanya HAM. Padahal HAM itu cuma hamburger enak itu, makan aja. Makanya saya bilang, jadi Bapak jangan khawatir Pak, selama Bapak tugasnya benar Pak. Saya, pimpinan Bapak pasti bela Pak. Saya pasang badan Pak. Itu Pak Gubernur bilang, kita pasang badan saja udah, supaya bisa selesai DKI. Kalau tidak, nggak selesai. Kita ada pesanggerahan, Angke Sunter. Karena mana-mana pesanggerahan. Itu pasca reformasi, yang namanya perumahan di sana tidak pernah banjir loh Pak. Kenapa banjir? Di belakang perumahan semua itu tangki pesantren 1,5 meter lebar supaya. Semua rumah umum pasca reformasi. Dan kita tidak berani. Dan kita mau bongkar, ini tolong barat bongkar semua Pak. Yang garden semua tuh bongkar semua dan bangun semua. Suruh ganti duit apaan? Ada dudukinya pasca reformasi kok. Bongkar Pak. Kalau tidak ada rumah tidak seleksi seperti sekarang. Pak Bambang kan itu apa? Kampung Pulau. Ada berapa kakak? 100 lebih ya. Dari pagi Pak Gubernur sudah telepon saya, sudah perintahkan kosongkan. Kita siapkan 300 rusun. Kosongkan. Jadi kita mau minta wali kota semua kosongkan. Pak Gubernur sudah telepon saya, siap nggak? Saya cek ada 300. Kita tidak mau toleransi, usir aja. Dia wali kota semua usir aja. Siapa perintah saya. Saya udah dibenci orang kepala tanggung kepala tanggung berapa? Udah lihat orang muka lihat saya itu udah kayak kalau saya lewat itu waktu pun itu kalau saya buka kaca itu naik motor itu prototipe saya itu udah kayak aslinya mau dimakan mentah-mentah. Prototipe saya nggak peduli. Karena Jakarta udah puluhan tahun rusak dengan cara itu. Saya sih mau aman-aman aja Pak. Duit ada, gaji enak, sini semua ngapain sih ribut sama orang. Tapi nggak bisa. Jakarta udah nggak bisa. Korban terlalu banyak sudah. Ya kan? Harus tegas Pak. Ya tolong. Tidak ada toleransi. Ini demi kebaikan rakyat. Ini kayak anak kecil kan Pak? Jangan main pisau, jangan makan ini. Bukan kita benci dia. Dia merasa nggak suka sama kita. Kita sayang sama dia saja. Tindakan. Kalau nggak itu jadi proyek tahunan, dapat rezeki terus banjir. Pelebaran harus jalan. Itu sudah ada desainnya. Ada desainnya mundur 20 meter, dibuat sipil yang tinggi, itu bisa tahan air itu tidak keluar. Kita mau laksanakan. Ya, gitu Pak. Saya cerita karena dari betul beliau
yang mengatakan kalau polisi, tentara itu selama SOP-nya jelas, perintah bersih jalan. Ya, truk pengen buat tanggap darurat duit dari mana tidak tahu. Rutin sosial aja dari semua ya. Sore ini nanti biar Bang yang atur, ya kita coba aja berapa tempat kalau masih banjir seperti itu tidak ada makanan, prosedurnya seperti apa diatur dan tahu SOP-nya. Itu mungkin Pak, sekali kami dengan kawan-kawan. Bapak nggak ngerti kami Pak. Kami mah main paksa aja Pak. Sama Pak, saya juga gitu Pak. Aturan ada, kalau saya jalan aturan nggak bisa. Pokoknya aturan yang bisa. Kita mau jujur aja Pak. Kalau udah masa 5.000 orang yang butuh Bapak, Bapak juga pasrah saja. Ya Ragunan kan kelautan, dinas kelautan. Apa nih? Ya, kita atur aja. Dia 3 tempat aja kita buat. Ya kita tes, tidak ada makan di mana? Di Kampung Pulau. Ya Pak, Wakoy, Resiko. Wakil. Maksudnya, ini kan tes yang bagus. Kampung Pulau, Tanda kosongkan, dapat usul. Bila perlu kita kasih full-full lagi Pak. Mudah-mudahan kami akan membantu dengan koordinasi dan khususnya dengan yang terkait dengan ini